Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, berarti dia tetap tinggal dalam firman. Next. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu adalah benar-benar murid-Ku. Orang percaya dan murid beda. Orang merdeka dan hamba Allah beda. Kamu dimerdekakan, tapi kamu belum tentu hamba Allah. Banyak orang percaya, tapi Yesus bilang gini, no. Aku gak butuh kamu percaya. Semua orang percaya. Gini, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Nextnya lebih bahaya lagi. Coba next, Bu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Wih, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang akan Memerdekakan. kamu menuju kemerdekaan. Dimerdekakan, kamu harus jadi murid. Kamu harus tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. So ini identitas kita kekristenan itu bukan level percaya loh. Halo, bukan level percaya. Alkitab mencatat, Yesus saja bilang banyak orang percaya kepadamu. Sekarang ini saudara, pengertian yang level para murid dan orang percaya itu beda. Level para murid itu gini, levelnya udah dimerdekakan. Tapi di luar murid, levelnya gini, aku orang percaya. Oh my God. Di luar murid, cuman stop gini, aku orang percaya. Di luar murid, dia bilang gini, aku sudah tahu firman. Tapi kamu gak berjalan bersama Tuhan sebagai seorang murid. Gak mau diajar, gak mau dibentuk hatimu, gak mau digores-gores, gak mau dikikis-kikis, gak mau dihancurkan. Yesus bilang gini, bait ini akan roboh, bahkan tidak ada satu batu pun. Harus dihancurkan semua. Sampai Alkitab bilang ini, sampai satu batu pun tidak akan tergeletak di atas tempat itu. Gak ada. Artinya apa? Satu pemikiran, satu keputusan masing-masing, satu kehendakmu pribadi gak boleh ada. Harus hancur rata dengan tanah. Supaya gini, Yesus bilang gini, aku akan bangun bait itu dalam 3 hari. Kalau Tuhan sudah bangun, relakan aja. Amin. Relakan aja. Relakan. Karena ini, bait yang dibangun Tuhan itu lebih mulia. Ya. Dahsyat. Makanya terjadi pemisahan umat. Saya belajar saudara, pemisahan umat. Why? Kenapa? Ya memang harus dipisahkan, nggak bisa. Saudara harus tahu ini bahwa badal itu bukan pemisahan baik dan buruk aja. Tapi gini, sekalipun kita seiman, saudara nih, misalnya saudara punya apa ya? Punya lingkungan yang satu seiman semua, satu orang percaya, satu agama nih, satu Kristen. Tapi Tuhan bilang ini, mulai hari ini kamu keluar dari tempat itu, aku mau bangun kamu. Itu kan harus terjadi pemisahan. Apakah yang ini jelek? Bukan, belum tentu. Karena gini, Tuhan mau bangun kamu. Kalau kamu masih di situ berkumpul dengan lingkunganmu yang lama, Tuhan bilang jangan balik ke kampung lama. Karena gini, mindset yang dibangun Yesus dengan mindset yang dibagikan Tuhan ajar kepada orang-orang umum itu beda. Alkitab aja mencatat kok, setelah Yesus berbicara, maka banyak orang yang menjadi percaya. Tapi Yesus bilang gini, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid. Dari percaya menjadi murid. Dari murid beroleh kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu yang memerdekakan kamu. Sama dengan Musa membawa orang Israel. Kamu adalah orang percaya. Dibawa keluar. Bangsa pilihan, betul? Iya. Bangsa pilihan loh Israel. Tapi dibawa ke padang gurun. Itu beda cerita. Hukum Taurat turun, akan difilter. Iya. My God. Iya. Akan difilter. Tahu nggak? Filternya itu nggak semakin gede, semakin kecil, semakin lembut. Supaya apa? Supaya yang tidak berkenan itu
itu semuanya tercabut dari hidup kita. Amin. Iya. Supaya kita gini, dari level orang percaya kita menjadi level para murid. Ya. Dari level para murid kita masuk dalam perjanjian. Amin. Amin. Makanya berbahagialah kamu yang saat ini dipisahkan. Ya. Amin. Bukan soal jarak, tapi kamu harus tahu Tuhan mau bangun kamu. Ya. Amin. 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 Kamu nggak bisa kumpul lagi dengan hal-hal yang lama, dengan lingkungan yang lama. Nggak bisa. Ingat kisah Abraham? Abraham, kamu harus keluar dari negaramu, sanak saudaramu. Dan yang ketiga, dari rumah bapakmu. Aduh, aku akan menunjukkan kepadamu tanah yang akan kujanjikan. Harus keluar. Harus keluar. Kamu nggak keluar, kamu masih ada. Aduh, percaya nggak saudara? Yesus bilang gini. Ada satu ayat di dalam kitab Yohanes deh, kalau tidak salah. Ada yang bisa membacakan nggak? Yang gini. Perkataan ini keras. Perkataan ini keras. Itu di dalam kitab Yohanes. Yesus bilang gini, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup mendengarnya. Di kisah itu banyak para muridnya mengundurkan diri, betul nggak? Di kisah itu banyak sebagian murid-murid Yesus yang percaya Yesus itu mengundurkan diri. Sampai Yesus bilang gini kepada para muridnya, gimana? Yang lain mundur, apakah kalian juga mau mundur? Sampai dia bilang gini, perkataan ini keras. Pada waktu itu Alkitab mencatat banyak orang percaya kepadanya mundur. Yesus tembak para murid. Mereka mundur loh. Mereka uji. Yesus uji, ngomong ke para muridnya. Banyak yang mundur. Apakah kalian juga mau mundur? Silakan. My God. Karena gini, nggak siap orang dipisahin, nggak siap. Nggak siap. Tapi gini, ini jalan yang harus kamu tempuh. Ya. Amin. 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 Kita masuk ke or. Terang, katakan terang. Terang. Itu bukan berbicara tentang sinar matahari. Karena balik lagi matahari di dalam kitab Kejadian dibikin hari yang keempat. Makanya ketika Abba, Hashem, Bapa bilang ini, let there be light. Itu dia mengutus anaknya. Makanya Yesus bilang ini, akulah terang. Saya bilang gini, kebaikan, kehidupan, damai sejahtera, dan ini saudara, yang bahaya ini, yang dalam pengetahuan apa? Revelation akan Tuhan. Makanya di dalam Kejadian tadi yang pasal keempat, terang itu harus dipisahkan dari kegelapan. Nggak bisa. Bahkan di kitab Perjanjian Baru, dia bilang gini, terang itu datang, tapi kegelapan tidak dapat menguasainya. Betul? Yes. Nggak bisa. Karena dari awal Tuhan sudah ngomong pemisahan. Firman pertama itu sudah ngomong pemisahan. Nggak bisa campur. Terang. Makanya hidup orang yang dimerdekakan, tahun, bulan pembebasan adalah gini. Orang yang benar-benar gini, wah, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Jadi benar-benar hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, saudara. Amin. Jangan kompromi. Karena gini, pintu dosa itu kompromi. Sudah. Ya. Tidak perlu ngomong dosa. Kamu Ya. kompromi, ujung-ujungnya dosa. Sudah pasti. Pasti. Ya. Betul? Betul. Jadi kalau ada sesuatu pintu kompromi, cepat-cepat menghindar. Kayak gini, terang. Bisa kita tolong dibacakan 2 Korintus 3 ayat 17? 2 Korintus 3 ayat 17. Yes. Sebab Tuhan adalah roh, Wow. dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oh my God. Ingat yang tadi di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayani.
Ketika Bapa mengucap jadilah terang, let there be light, itu kan dia berbicara tentang masa depan. Dia berbicara tentang pengutusan anaknya yang tunggal. Let there be light, jadilah terang, bukan sinar matahari. Jadilah revelation, jadilah pengertian. Supaya ini orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti harus terpisah.